assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di RC Motor buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah sering menonton video kita. Jadi di video kali ini kita lagi ada garapan lagi masuk ya. Preview. Ini motornya ada kendala. Datang dengan keadaan emang kayak gini ya. Emang bodinya trondol. Ini yang punya anak muda mungkin sukanya trondol biar enteng kali ya. Jadi motor ini penyakitnya itu ada check engine ya. Ya check engine-nya hidup. Terus kalau dihidupin dia tuh berbet. Nah hidupin ya. Jadi kayak gitu ya. Ini kebetulan karena baru dihidupin, jadi nggak terlalu parah. Kalau dia udah jalan agak 50 meteran gitulah jalan, dia lebih parah, bahkan sampai nggak bisa jalan. Hidup juga cuman ngempos aja gitu, nembak-nembak. Nah jadi langkah awal yang mau kita cek ini, kita scan dulu ya. Kita lihat datanya apa yang menyebabkan check engine-nya tadi hidup. Kita lihat dulu DTC-nya apa yang kelihatan. Kita baca dulu kode kerusakannya, ke sejarah ya. Sejarahnya banyak banget ya. Ini untuk sejarahnya banyak, jadi kita nggak bisa deteksi yang mana. Mungkin motor ini udah banyak diotak-atik, tapi masih belum ketemu juga penyakitnya. Jadi ini kita hapus dulu. Untuk data kerusakan yang sekarang sebenarnya nggak ada ya. Yang ada ini cuma history aja. Coba ini kita hapus dulu biar kita bisa lihat. Untuk durasi injektor itu normal ya, di angka segitu normal. Sampai 17 itu artinya ada indikasi bahan bakar kurang ya. Semakin rendah AFR artinya bahan bakarnya semakin boros, semakin tinggi artinya semakin irit. Nah jadi untuk di daerah sini yang perlu kita cek nih di area suplai bahan bakar ya. Ini bisa jadi kemungkinan di area full pump atau saringannya kotor, biasanya ngaruh banget kalau Yamaha ya. Digas kadang hilang gitu. Ini juga soalnya parah-parahnya ketika udah jalan berapa kilometer gitu, bisa juga di bagian injektornya kesumbat. Nah nanti di bagian-bagian tadi itu kita cek semua ya, kayak mana hasilnya. Nah, ini barusan businya kita buka guys. Jadi businya ini kelihatan putih ya, putih banget di ujungnya. Cuman di pinggirnya ada hitam-hitam, biasanya ada rembesan oli. Ada kemungkinan ada oli yang rembes masuk ke ruang bakar, itu lumrah ya. Untuk kilometer yang segini kemungkinan bisa ring atau seal clamp-nya, jadi dia gosong pinggir. Tapi di bagian ujung elektroda ini dia putih. Ini businya kelihatannya baru, cuman merek biasa ya. Kita cek tekanan peluang dulu guys. Ini tekanannya yang jelas kurang ya. Ini harusnya di angka 42 PSI ya. Cuman kan ini agak error ya, ini karena pernah kebanting. Kita baca berarti dari angka 10. Berarti ini kemungkinan tekanan bahan bakarnya cuma 20. Harusnya kalau dia yang normal sampai di angka 50 ini nih. Karena kita kalibrasinya dari angka 10 ya. Coba kita hidupin. Nah, jadi dia kurang ya. Jadi udah jelas ya guys ya. Jadi ini kemungkinan terbesar penyebab dia ngempos tuh karena di bagian full pump ya. Ini biasanya sih kalau untuk Yamaha kasus begini biasanya cuma di saringannya. Jadi ini kita mau coba ganti saringan dulu karena dia
Kenapa bisa dibilang saringan? Karena saringannya kemungkinan kotor di dalam. Di saat awal hidup, kebutuhan bahan bakar masih sedikit. Untuk tekanan yang tadi di angka 40, ini masih mampu untuk menekan di saat bahan bakar keluar di injektor ya. Cuman ketika RPM mulai naik, kan bahan bakar di injektor boros. Nah, daya tekan yang di sini berkurang karena borosnya pengeluaran yang di sana. Sedangkan inputnya susah mau masuk karena dia terhalang di filter yang di dalam. Nah, ini kita coba dulu, kita pastikan lagi ya. Pokoknya simak aja guys. Jadi ini kondisi apa Mam? Namanya nih saringan full pumpnya ya. Ini kelihatan ya. Ini ada full karat nih di dalam nih, lihat nih. Di sela-selanya ini banyak-banyak karat. Ini yang nempel di sini kan, belum yang di dalam sini kesedot. Dan ini yang di bahan bakarnya yang keluar tuh. Campur-campur kotoran-kotoran, partikel-partikel halus guys. Jadi ini kita bersihin. Filternya kita ganti. Mana ininya Mam? Dibuka Mam. Ini nempel-nempel ya. Kelihatan nggak? Nah ini tebel-tebel nih, masuk-masuk ke dalam. Nah jadi ini, aduh susah merasa tuh, hitam tuh guys. Oh hitam banget ya, kelihatan banget ya kotorannya. Cukup ini aja kita ganti. Dan satu lagi, setiap kita melakukan pergantian saringan bensin atau filter bensin atau pempes, banyak yang bilang ya, itu jangan lupa di bagian saringan injektor yang di atas itu dibersihin, karena biasanya masih banyak partikel-partikel yang ukurannya mikro atau nano yang labas dari filter bensin tadi, bisa lewat selang nyangkut di daerah injektor tadi ya. Jadi setiap penggantian ini harus dicek daerah injektor gitu. Kita buka injektor dulu Mam. Apa pasangin dulu? Langsung buka ya. Oke. Jadi kita nih live, walaupun diedit dulu tapi live ini, nggak ada disebut-semputin, langsung kita buka. Nggak, bukan live tuning. Nggak ada yang kita sembunyi-sembunyiin, kita dandan apa adanya, karena biar yang punya juga lihat ya. Mudah-mudahan kedepannya makin rajin ngurus motornya. Kalau bahan bakar kurang, keiritan, maka mesin cepat panas. Kalau mesin panas biasanya di mesin juga nggak bakalan awet ya. Oli juga cepat nguap, walaupun nggak sampai overheat, tapi biasanya panasnya tetap lebih daripada motor yang keadaannya normal guys. Jadi ini injektornya guys, coba kita lihat ya, kira-kira banyak kotorannya apa enggak. Nah guys, jadi jelas ya, kelihatan banget jelas nih. Kalau di sini jelas sih, kalau di kamera kurang jelas. Nggak usah kamera center Mam. Nah itu kotorannya kelihatan ya. Jadi di sini nih banyak serpian-serpian kecil gitu yang labas dari saringan bensin. Ini teman-teman harus bersihin di area ini juga. Jadi filter ini bagian luar kita bersihin. Setelahnya kita infus. Positif motor udah kembali seperti sedia kala ya. Jadi ini penyakitnya cuma di area sini aja. Jadi debit bahan bakar yang masuk kurang. Makanya motornya berebet, sebenarnya bukan berebet, dia ngempos ya. Jadi udara sama bahan bakar lebih banyak udara yang masuk, makanya ngempos. Kelihatan banget ya. Jadi ini bersihin dulu. Nah ini udah hilang ya kotorannya ya. Jadi untuk yang di bagian sini, kalau ngeluarin kotoran jangan dipaksa biar masuk ke dalam. Justru kita semprot yang kuat biar dia kotorannya ngebalik ke belakang, kebuang ya. Nanti untuk yang di bagian dalamnya yang lebih kecil lagi partikelnya, itu bisa pakai metode infus, atau teman-teman yang punya ultrasonic bisa teman-teman ultrasonic ya. Ini mau kita pasang dulu rakit dan kita infus. Jadi sebenarnya untuk di motor injeksi itu penanganannya sebenarnya lebih mudah ya bagi yang paham. Nah makanya di zaman sekarang ini yang udah super canggih, masih banyak teman-teman yang mungkin scanner aja belum punya. Nah kalau misalkan belum punya ya minimal teman-teman bisa ngedeteksi atau ngerasain lah motor ini kira-kira kurang bahan bakar atau keborosan atau ngempos dan lain-lain. Yang pasti untuk
full pressure gauge atau alat ukur bahan bakar ini tekanan, teman-teman harus punya ya kalau bengkel ya, karena ini nggak bohong, alat ukur nggak bisa bohong ya. Kalau untuk yang mahal lagi lebih bagus teman-teman punya scanner. Jadi biasanya kalau habis dibongkar-bongkar tuh IEC-nya gasnya naik, teman-teman bisa reset lewat scanner. Soalnya kalau diganjel-ganjel biasanya sering berubah. Yang ada nanti konsumennya bolak-balik, capek dan ngeluh, akhirnya nggak mau ke bengkel teman-teman lagi. Jadi usahakan alat tuh lebih komplit lagi untuk sekarang dan kedepannya ya. Karena zaman makin canggih, kita juga harus canggih, pikiran harus canggih, dan yang pasti jangan lupa selalu teliti. Jadi ini lagi kita infus. Habis kita infus ini nanti kita pasang lagi full pumpnya. Terus kita scan lagi, kita lihat AFR-nya ya. Bagi yang belum paham AFR itu apa, bisa tulis di kolom komentar, kasih pertanyaan. Mudah-mudahan di sesi video yang selanjutnya kita bisa bahas mengenai AFR ya guys ya. Langsung kita tes hidupin, kita baca datanya ya. Mudah-mudahan udah berubah ya. Emang iso kan hidupin? Ya enggak usah protes kampret. Off. Wes. On. Ini saya angel kunci. PPA-nya colok mam. PPA wes. Udah ya, kita hapus dulu kodenya ya. Tadi PPA-nya kecabut sama Om Imam guys. Oke guys, kok guys. Gue sih ngomong Ki. Guys, ini kita lagi lip tuning. Ya coba dihidupin Om Imam ganteng. Starter. Yes, di engkol kalau ada engkolnya. Pulang, bensinnya belum naik. Udah. Ya guys ya. Ini secara instan nih. AFR-nya langsung di angka 13 ya, 13-14. Tadi kan sampai 17 ya. 17 dia mainnya turun, 17 turun. Nah, sekarang udah standby di angka 13-14, itu normal ya. Kalau yang paling ideal itu 14, cuman kalau sampai 13 itu lebih bagus. AFR ini biasanya kalau misalkan gas tertutup, habis kita gas full, kita turunin gas langsung, dia pasti ke 0 ya. Langsung naik, bukan ke 0, karena dia di saat gas nutup bahan bakar gak ada yang keluar, jadi kebacanya irit, makanya di sininya naik. Ini udah ideal, udah bagus ya. Untuk yang lainnya udah nggak ada masalah, DTC udah kita buang semua. Starter lagi. Ini durasi injeksinya malah sampai 1,5 tuh. Durasi injektornya ya. Ini karena pengaruh tekanan BBM-nya naik, jadi durasinya diturunin karena perintah dari air full rasionya yang sampai 13 tadi ya. Udah Om Imam, tes jalan yuk. Matiin dulu ya guys. Jadi langsung kita tes jalan aja ya motornya ya. Mudah-mudahan udah aman, pasti aman lah, penyakitnya udah ketahuan ya. Nggak bisa ngomong aku mas. Ya guys, jadi langsung kita tes jalan ya. Kita langsung ngebut. Nah guys, gitu aja guys. Kalau tadi RPM tinggi pasti dia ngedrop ya. Ini udah enak, jauh banget. Cuma emang motornya nggak enak ya Mam, berat banget ya. Oh. Ini jangan ditiru ya guys ya, ngelawan arah kayak gini ya. Cuma karena kita orang sini aja guys. Ya, akhirnya selesai guys. Jadi motornya udah beres, aman terkendali, udah nggak ada kendala lagi.
pokoknya udah aman lah ya. Untuk berebet-berebet, ngempos-ngempos udah hilang. Tadi kan AFR-nya udah jelas, sudah turun stabil lagi ya. Jadi penyakitnya cuman kayak gitu aja. Jadi buat temen-temen di luar sana harap teliti kalau dandan motor injeksi ya. Jadi cukup gitu aja. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like, jangan lupa bagikan kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe RJ Motor guys, supaya kita lebih semangat lagi ngonten di esok hari ya guys ya. Nah, ini next project X-Max 300cc guys.